Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mencari pemandangan yang indah yang tidak biasa kita lihat di perkotaan terkadang mengharuskan kita untuk bersepeda ke wilayah yang lebih tinggi. Bersepeda di tanjakan memang menjadi tantangan tersendiri bagi pesepeda. Ketika menghadapi tanjakan yang curam, pesepeda biasanya sudah mulai bersiap-siap. Tetapi pernahkah kita bersepeda di tanjakan tersembunyi? Jalan sepintas terlihat datar, tetapi sebenarnya menanjak dengan gradien yang landai. Selandai-landainya tanjakan tetap membuat kayuhan terasa berat, apalagi bila tanjakan tersebut panjang. Nah, tentu kita perlu berhemat ketika di tanjakan. Menurunkan tuntutan power adalah salah satu langkah untuk berhemat di tanjakan. Satu, kecepatan di tanjakan. Tidak seperti di jalan datar, bersepeda di tanjakan, kecepatan sepeda akan jauh menurun. Hal ini karena power yang kita kerahkan lebih terkuras oleh gaya tarik gravitasi, sehingga mau tidak mau, kita harus menurunkan kecepatan agar power yang dibutuhkan tetap dalam batas kemampuan kita. Mari kita ambil contoh, seorang pesepeda yang memiliki FTP 150 watt dengan berat total 75 kg menggunakan sepeda gunung dengan ban 27,5 kali 2,1 inci. Di jalan datar mampu memacu sepedanya dengan kecepatan 27,72 km per jam. Tetapi ketika menghadapi tanjakan dengan FTP yang sama, hanya mampu mengayuh sepeda dengan kecepatan 11,89 km per jam untuk tanjakan gradien 5%. 6,6 km per jam untuk gradien 10%, 4,54 km per jam untuk gradien 15%, dan 3,47 km per jam untuk gradien 20%. 2. Aerodinamis. Unsur terbesar dalam hambatan udara atau aerodinamis adalah kecepatan itu sendiri. Bisa dikatakan, hambatan udara akan naik sebesar pangkat 3 dari kecepatan. Semakin tinggi kecepatan, semakin besar pula hambatan udara. Dari keempat hambatan yang harus dilawan pesepeda, hambatan udara akan melebihi hambatan lainnya bila sepeda dikayuh di atas 15 km per jam. Nah, dari data kecepatan yang sanggup diraih oleh pesepeda dengan FTP 150 watt di jalur tanjakan adalah kurang dari 15 km per jam. Dapat disimpulkan bahwa aspek aerodinamis tidak terlalu mempengaruhi pesepeda. Hambatan udara menguasai 80% dari total hambatan ketika di jalan datar, tetapi langsung drop menjadi 6% ketika di tanjakan 5%, 1% di tanjakan 10%, dan hampir bisa dikatakan 0 untuk gradien 15% dan 20%. 3. Rolling resistance. Walaupun hambatan gesek juga dipengaruhi oleh berat total, tetapi peranannya tidak terlalu besar. Hanya 20% ketika di jalan datar dan 9 hingga 2% ditanjakan dengan gradien 5 hingga 20%. 4. Gravitasi. Nah, inilah penguasa tanjakan. Bila aerodinamis menguasai jalur datar, maka hambatan gaya gravitasi adalah antitesis dari aerodinamika. Jadi, bagi pesepeda gunung yang paling suka menerabas jalur tanjakan, maka menghemat power dengan menurunkan bobot total, satu-satunya faktor penentu dalam gaya tarik gravitasi, adalah langkah yang penting. Nah, berapa persen penurunan power setiap kita menurunkan 1 kg bobot total? Tampak dalam data berikut ini. Untuk tanjakan dengan gradien 5%, setiap penurunan 1 kg bobot total akan menghemat power sebesar 1,62 watt.
atau kurang lebih menghemat power sekitar 1% setiap penurunan 1% dari bobot total. Dan untuk penurunan power pada gradien yang lain adalah sebagai berikut: 1,79 watt untuk gradien 10%, 1,83 watt untuk gradien 15%, dan 1,85 watt untuk gradien 20%. 5. Menurunkan kecepatan. Tidak hanya bobot, rolling resistance, luas penampang depan, kecepatan juga berperan penting untuk mengurangi total hambatan. Bila di bagian awal kita sudah menyinggung tentang kecepatan di tanjakan, itu adalah kecepatan maksimal sepeda di tanjakan berdasarkan FTP yang dimiliki pesepeda. Bila kita ingin lebih menghemat power di tanjakan, salah satu caranya adalah dengan mengurangi kecepatan sepeda. Bisa dengan menurunkan cadence, bisa juga dengan memperkecil gear ratio. Kecepatan terkecil yang bisa kita lakukan adalah 1,1 km per jam dengan menggunakan ban 27,5 inci, cadence 20 rpm, crankset 22T, dan sprocket 52T. Penurunan kebutuhan power setiap menurunkan kecepatan 1 km per jam untuk tanjakan gradien 5% rata-rata 12,8 watt, gradien 10% 21,7 watt, gradien 15% 31,4 watt, dan gradien 20% 41,1 watt. Kesimpulan, menghemat power di tanjakan yang paling terasa adalah menurunkan kecepatan, baik dengan cara menurunkan cadence maupun menurunkan gear ratio. Penurunan power sebanyak 2 digit ini sangat berarti bagi pesepeda di tanjakan. Jadi prioritas utama upgrade adalah low gear ratio yang paling kecil. Kemudian baru diikuti oleh menurunkan bobot, karena penurunan 1 kg bobot hanya berpengaruh kurang lebih 1%. Maka yang paling realistis dan murah adalah menurunkan berat badan. Untuk komponen lainnya, seperti tingkat presisi drivetrain, adalah opsi untuk kenyamanan bersepeda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.